Tua itu adalah kepastian. Dewasa adalah sebuah pilihan. Habiskan masa mudamu dengan terus berkarya. Tetap di Celoteh Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Nur di Celoteh Muda. Malam hari ini kita akan berbincang santai dengan Bapak Kasat Lantas Kabupaten Wajo, Pak Yusuf ya, Pak. Ya, betul. Ya, Pak Yusuf ini dikenal seorang yang mudah bergaul. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang terkait bagaimana proses pengamanan lalu lintas, terkait begal-begal mungkin tidak ada di Wajo, Komandan di. Alhamdulillah Tidak ada di. Kemudian saya mengingat seperti ini bahwa avatar itu ada 4, pengendali air, pengendali udara, pengendali api, dan pengendali tanah. Kalau Pak Kasat ini pengendali jalan raya, terutama lalu lintas ya. Jadi bagaimana kira-kira Pak Kasat ini mengendalikan lalu lintas ini? Baik, jadi ya saya perkenalkan diri dulu. Iya. Nama saya Kapten Muhammad Yusuf, Kasat Lantas Polres Wajo. Iya. Jadi dalam hal kegiatan menjaga Kamsel Tipcar Lantas ya namanya. Oh, Kamsel Tipcar Lantas. Tipcar Lantas, keamanan, Iya. keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kelancaran lalu lintas. Di dalam Kabupaten Wajo ini terdapat ada 14 kecamatan. Iya. Kemudian khususnya dalam kecamatan Tempe atau kota tentu jumlah kendaraan berbeda. Berbeda ya. Iya. Dalam menangani lalu lintas di kota khususnya di Sengkang, Kota Wajo ini kita laksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengaturan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas. Lalu lintas itu pada tempat-tempat yang dianggap rawan Iya. kemacetan atau pelanggaran, sehingga kendaraan bisa aman, lancar, dan selamat. Oh. Nah, itu intinya. Kalau di kota ini jalur-jalur apa lagi yang kalau pagi itu tidak bisa dilalui orang, Mulan? Free day selama corona COVID ini Mulana tidak pernah diberlakukan. Oh, tidak pernah diberlakukan. Karena titik kumpul dilarang kan. Dulu memang ada namanya Car Free Day. Iya. Daerah Car Free Day itu artinya daerah bebas kendaraan. Kendaraan, tapi karena ada COVID ini tidak pernah nih, Komandan ya. Betul. Terus bagaimana operasi-operasi, Komandan? Masih ada ya? Jadi kalau operasi itu lalu lintas punya strategi dalam hal operasi kebersihan. Iya. Jadi awal-awal bulan itu biasanya kita laksanakan operasi lebih besar ke pembinaan. Pembinaan itu kita tegur, kita edukasi, kemudian lanjut ke operasi berikutnya kita tingkatkan untuk ke penindakan. Penindakan. Ya, kemudian sampai dengan akhir bulan 11 itu lebih tegas untuk seperti operasi zebra kita laksanakan. Operasi zebra ya. Karena menjelang Natal dan tahun baru. Oh, kalau ada event-event besar ya. Ya, begitu. Tuh, terus Patmor kalau tiap malam minggu masih jalan, Komandan? Jadi kalau Patmor itu kan lebih khusus kepada fungsi sabara. Oh, sabar dia. Kalau lalu lintas, kegiatan pokoknya itu pagi kita laksanakan pengaturan pada tempat keramaian, persimpangan jalan, supaya tidak terjadi kemacetan. Kemacetan ya, kemacetan. Terjadi Betul. Orang semua beraktivitas betul, aman dalam. Kedua, tugas pokoknya juga laksanakan sosialisasi. Bisa dengan langsung ke tempat-tempat keramaian seperti terminal. Iya. Bisa juga melalui penlin namanya, penerangan keliling mobil-mobil di Vias. Oh iya, yang biasa menghimbau. Setiap saat itu, karena sekarang ini selain menghimbau untuk tetap tertib dalam berlalu lintas agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas,
Kemudian kita juga himbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Oh iya, pantas yang kayak penggunaan masker. Biasa saya lihat kayak di berita-berita sekarang ini Polres turun mensosialisasikan menggunakan masker. Betul. Jadi protokol kesehatan itu khususnya wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Kemudian rajin mencuci tangan. Mencuci tangan. Menghindari tempat keramaian. keramaian. Betul. Jadi ada 4. Kemudian begini juga, saya mau tanya juga kita nih, terkait anak di bawah umur. Ya. Ini kan biasa ada anak yang belum lurus kencingnya kalau Nabi bilang. Masih di bawah umur ini sering pakai motor. Bagaimana kira-kira kalau di lalu lintas itu? Jadi dalam lalu lintas itu kita ada 7 road safety namanya. Road safety. Jadi 7 pelanggaran pokok yang potensi kecelakaan lalu lintas. Iya. Di antaranya itu adalah pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur. Pengendara di bawah umur itu tentu kita menjadi skala prioritas untuk kita himbau, Iya. kita edukasi, terus kita tindak supaya dia terselamatkan. Iya, Artinya betul. kalau dia berkendara, Iya. ya, supaya dia terhindar dari kecelakaan, kan dia masih di bawah umur. Ya. Oke, makasih kepada. Ketemu lagi di Celoteh Muda. Iya, masih dengan saya Muhammad Nur di Celoteh Muda. Tadi kita sudah membahas dengan Pak Kasat Lantas Kabupaten Wajo, Pak Yusuf, terkait terakhir pengendara di bawah umur. Ini juga saya mau tanya kemudian terkait penggunaan knalpot racing. Ini penggunaan knalpot racing di wilayah pemukiman biasa itu mengganggu itu komandan. Bagaimana di itu? Ya betul. Ditindak gitu ya? Sebenarnya dalam hal penggunaan knalpot racing itu terukur dari desibelnya atau Keras suaranya? keras suaranya. Iya. Namun kalau untuk dalam kota kita menjadi prioritas juga karena penggunaan knalpot itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat ya. Namun kalau untuk di kampung kita juga kerjasama dengan Polsek, Babinkas untuk tetap menghimbau agar masyarakat itu tidak menggunakan knalpot racing karena itu sangat mengganggu aktivitas khususnya pada saat beribadah, pada saat kegiatan khusus lainnya. Iya, beribadah biasa kalau ada acara-acara keluarga lewat pakai knalpot racing. Sekali itu memicu itu. Memicu itu komandan. Baru kemudian apalagi kalau orang sakit gigi komandan. Aduh, memicu itu. Bahaya. Mahal. Terus begini komandan, ini kan knalpot racing dilarang, tapi masih banyak dijual komandan. Bagaimana itu? Terkait dengan knalpot yang dijual itu kita tidak bisa larang juga. Tidak bisa dilarang, Dik. Karena knalpot itu kan dijual untuk prioritaskan kepada kendaraan yang memang mau masuk arena. Oh iya, betul tahu. Jadi di arena harus pakai knalpot. iya, karena ada kompetisi resminya juga ya, kayak road race dan lain sebagainya. Terus bagaimana Pak sekarang ini terkait lalu lintas di Kabupaten Wajo di masa pandemi? Ya. Jadi untuk lalu lintas masa pandemi terkhusus kita personel lalu lintas kita dulu yang harus menjaga kesehatan Dulu komandan. Ya. Kita ini bekerja tetap seperti biasa. Iya betul. Jadi kita di anggota itu wajib selalu diingatkan untuk selalu olahraga, menjaga imun, terus suplai makanan, vitamin. Kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, betul, cuci tangan. Kemudian kita himbau masyarakat karena kita tetap harus melayani. Betul. Bagaimana sekarang proses kendaraan yang diamankan itu? Jadi kendaraan yang diamankan yang merupakan barang bukti, ya pelanggaran tilang itu yang ada di kantor. Ya. Jadi kendaraan yang diamankan itu kebanyakan pelanggaran yang tidak memenuhi kelengkapan layak jalan ya, jadi iya betul, sehingga diamankan barang bukti di kantor ataupun tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti STNK sehingga diamankan. Namun itu terproses sampai dengan ke pengadilan. Terus begini komandan,
Di bulan 3 kemarin itu waktu operasi Zebra di menjelang Ramadan ini, itu di media sosial itu banyak juga lelucon seperti ini. Kalau ditahan sama polisi nih, langsung batu-batu, komandan. Langsung batu-batu tuh. Oh, dari Makassar ini tuh. Jadi, wah itu strategi itu supaya tidak mungkin diperiksa lebih lanjut tuh. Kira-kira di corona. Iya. Bagaimana kira-kira anggota di situ? Jadi ya begitulah, setiap kita melaksanakan tugas tentu kita sudah siap segala sesuatunya. Ya. Sebelum berangkat kita PP dulu, PP. bagaimana dengan protokol kesehatannya, kemudian bagaimana tata cara memeriksa orang. Oh ya. Agar menggunakan kos tangan dan lain-lain ya. Iya. Tetap diamankan ya. Ini kan sudah ada Perda kalau saya tidak salah, terkait penerapan 4M tadi, ya. Apakah lantas ikut juga dalam mensosialisasikan itu? Jadi kita mendukung program pemerintah. Namun dalam hal ini terkait dengan penegakan Perda kan tetap dilakukan oleh Satpol. Namun akan ada perintah karena sekarang baru kemarin terbit. Itu akan tersosialisasikan dulu ke masyarakat. Nanti akan ada waktunya untuk gabungan itu. Satpol, TNI, Polri untuk melakukan sosialisasi. Betul. Setelah itu ya, mungkin dengan kebijaksanaannya bisa dilakukan proses penindakan. Kayak tempat warung-warung itu kalau yang tidak memenuhi standar bisa dicabut izinnya. Ada harapan mungkin yang ingin disampaikan sama penontonnya ini Celoteh Muda? Ya, baik pendengar Celoteh Muda, saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Wajo tentu ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat terkait dengan keselamatan lalu lintas agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas ya. Jadilah pelopor keselamatan untuk diri sendiri dan keluarga sehingga selamat. Kemudian yang kedua, tetap mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, jaga jarak aman, cuci tangan, kemudian menghindari tempat kerumunan agar kita terhindar dari virus corona. Kita memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan membantu program pemerintah. Betul. Jadi harapan kita bersama itu sebenarnya ya, supaya memutus mata rantai corona, karena sampai hari ini juga belum ditahu sampai kapan ini corona ini. Sampai kapan ini tidak ada juga tanda-tanda akan berakhir. Jadi intinya adalah berusaha. Jadi ini tadi percakapan kita dengan Bapak Kasat Lantas Kabupaten Wajo, Bapak AKBP Yusuf. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kita akan ketemu di uploadan selanjutnya. Jadi siapa tahu ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya terhadap Pak Yusuf, silahkan berkomentar di bawah ini.